Lanjut. Masih lanjut ya Pak? Udah. Masih. Berikutnya, wa ana Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sungguhnya Allah itu apa? Rafiq. Ya, rafiqun apa? Kasih sayang ya, rafiqun. Atau lembut juga bisa, rafiqun. Lembut. Yuhibbur rifqa, menyintai, menyukai yang lembut ya, atau penuh kasih sayang, fil amri, dalam urusan kulli semuanya. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Jadi Allah itu rafiqun, lembut, penuh kasih, penuh sayang, dan mencintai yang lembut, penuh kasih, penuh sayang dalam semua urusannya. Jadi semua oleh Nabi disentuh dengan kasih sayang ya. Semua oleh Nabi disentuh dengan kasih sayang, baik dalam masalah apa? Membina rumah tangga, hidupnya bertetangga, dalam masalah apa saja ya, termasuk Nabi menyentuh segala sesuatu dengan kasih sayang. Sehingga akhirnya kasih sayang itu benar-benar apa? Benar-benar memasyarakat ya, di mana-mana, di tengah-tengah kaum muslimin. Itulah yang kemudian terwujud ya dalam konkretnya dalam bentuk apa? Ukhuwah Islamiyah. Karena ada tadi, karena Nabi menyentuh semuanya dengan kasih dan sayang. Nah, artinya jangankan sampai ke dalam intern kaum muslimin ya. Artinya tadi dengan orang yang belum masuk Islam pun Nabi nggak pernah menampilkan kebenciannya. Kecuali kalau mereka benar-benar sudah apa? Memerangi. Nah, apa boleh buat kalau sudah memerangi. Tapi kalau tidak memerangi, baru cuman apa, seperti kasus waktu Nabi awal-awal dakwah ke Taif kan Pak, Nabi sudah dilemparkan batu, sudah berdarah-darah, tapi Nabi diberi kesempatan untuk membalas pun Nabi tetap nggak mau, ya kan. Datang malaikat Jibril kan, wahai Muhammad, itu malaikat penjaga gunung siap untuk membedol, mencabut gunung itu untuk ditimpakan penduduk Taif. Apa kata Nabi? Jangan. Hum qaumun la ya'lamun. Jangan, itu mereka kaum yang tidak mengerti. Artinya Nabi mengerti ya. Kalaupun mereka tidak beriman, Nabi berharap dari rahim-rahim mereka itu nanti lahir generasi yang beriman. Nah, seperti itu. Tapi kalau mereka dipunahkan dengan dia Pak, luluh lantakan, ditimpa dengan bukit Uhud tadi Pak, ya sudah. Habis, nggak ada generasi yang diharapkan. Nah seperti itu. Jadi Nabi tahu. Itulah seorang pemimpin jauh ke depan, luar biasa. Jadi Nabi tadi ya tidak menaruh dendam. Memang Nabi itu dalam hatinya Pak, nggak ada secuil pun kedengkian, nggak ada jiwa pendendam. Makanya disebut hatinya bukan lagi apa? Warnanya kayak hati kita Pak. Coklat ke hitam-hitam, apa? Coklat tua ya. Coklat merah ke coklat-coklatan. Nabi itu hatinya putih bersih, nggak ada nodanya. Itu Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau perang Uhud ya, kemudian keprosok, kejerembab itu, kena panah, darahnya kan mau jatuh ke tanah, itu sama Nabi ditadain. Saya baca itu, ditadain. Kenapa? Karena kalau nggak ditadain itu darah jatuh ke bumi. Nah itu nggak ridho itu. Makanya ditadain. Jangan sampai darah seorang nabi itu jatuh ke bumi. Jadi para malaikat bisa mendoakan azab buat penduduk itu. Seperti itu. Karena Nabi juga sempat bersabda, apa jadinya kalau seorang nabi sampai dilukai. Jadi orang yang paling jahat itu Pak, dosanya besar itu kalau sampai melukai seorang nabi, apalagi membunuh nabi. Itu dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Itu. Melukai saja ya, apalagi membunuh. Termasuk Nabi Zakaria kalau ya. Iya, termasuk nabi-nabi semua yang dibunuh. Nah, ternyata yang gemar, seneng selalu ditengerai membunuh para nabi mereka. Orang-orang apa? Yahudi. Ya, yang membunuh nabi, ribuan nabi mereka bunuh. Gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi Nabi itu tidak ada sifat jiwa pendendam. Itu ya Pak. Jadi tadi dari surat apa? Fusilat, kita ternyata boleh balas
boleh balas dendam dengan catatan harus apa tadi? Yang lebih baik lagi ya, membalasnya dengan yang lebih baik lagi gitu. Yang tanyakan? Kan di orang Taif itu kan orang yang tidak tahu ya, karena Rasulullah kan jangan kita tidak tahu, jangan ditimpakan azab. Kalau Abu Jahal Abu Lahab kan orang termasuk orang kokoh ya, kan dia mau menangi Nabi, kenapa nggak itu aja yang gitu yang dihabisin gitu? Iya. Kenapa nggak itu? Iya, ya seperti itu. Nah itu, jadi waktu masih zaman ada Abu Lahab, zaman ada Abu Jahal itu belum ada perintah memerangi, belum ada perintah perang. Itu kan zaman-zaman di Mekah ya, itu belum ada perintah perang, belum ada perintah perang itu, belum ada perintah perang, belum ada perintah perang. Kalau sudah ada perintah perang, paman Nabi Abbas juga diperangi juga kan. Loh, bahkan seperti tawan ditangkap ya kan waktu di perang Badar. Jadi di Mekah itu belum ada perintah perang, belum. Walaupun ini sangat luar biasa ganasnya ini Abu Lahab Abu Jahal ini kan. Tapi tadi memang belum ada perintah untuk memerangi. Itu belum ada perintah untuk memerangi. Apalagi Masya Allah, sebenarnya ukuran untuk membalas kalau menurut kita mah ya sudah wajar banget. Karena sampai Khobab al-Arts kan ngadu ke Nabi kan. Nabi waktu itu sedang tidur-tiduran di bawah bayang-bayang Ka'bah dengan berbantalkan kain berudahnya. Datang Khobab al-Arts yang disiksa oleh orang-orang kafir Mekah. Waktu itu beliau yang profesinya sebagai apa? Pandai besi ya, tukang bikin pedang-pedang pesanan para tokoh kafir Quraisy. Tapi gara-gara dia masuk Islam disiksa. Jadi besi-besi yang dipanaskan ya, yang mau digembleng untuk jadi pedang itu diambil sama mereka, dicolok-colokin untuk mukul Khobab al-Arts. Sampai karena saking dahsyatnya siksaan ya, intimidasi dari mereka, datang ke Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau nggak berdoa buat kami ya yang sedang disiksa ini? Nabi malah apa? Kamu itu, nah tadi tergesa-gesa gitu kan, kamu tergesa-gesa gitu kan. Dulu ada kaum sebelum kamu itu orang yang digergaji, dibelah menjadi dua, ada yang disisir dengan sisir bersih, tapi mereka tetap sabar. Nah, tapi tadi Nabi tetap doain kan, ya, akhirnya kemudian orang-orang yang menyiksa Khobab al-Arts itu termasuk perempuan bekas bosnya itu terkena apa Pak? Ya terkena tadi ya doa Nabi ya. Kemudian itu selalu melonglong kayak serigala pagi sore. Itu nggak berhenti melolong kalau belum dicos dengan besi panas. Kalau besi panas itu udah membara, dicolokin kepalanya, tempelin kepalanya baru dia diem. Itu seperti itu. Itu artinya tapi tadi belum ada perintah untuk perang, belum ada perintah untuk perang. Gitu. Jadi karena perang itu memang bukan bukan semaunya Nabi, tapi itu perintah Allah. Itu perintah Allah ya. Itu bukan semaunya Nabi. Kalau sudah Allah menghendaki, kasusnya seperti perang Badar. Kan nggak ada niat, nggak ada apa, ya, kemudian seperti itu dikondisikan sama Allah ya, tiga kelompok kan. Jadi kaum muslimin dengan 313 ya personil, kemudian ada sekelompok besar dari kafir Quraisy, kemudian sekelompok lagi dari pedagang dari Sam yang dipimpin sama Abu Sufyan ya. Nah itu akhirnya amprokan begitu ya, karena memang sudah Allah kondisikan, dan karena Allah yang merencanakan, diberi kemenangan walaupun jumlahnya sangat sedikit. Allah bantu dengan 1000 malaikat bahkan lebih ya. Itu perang, dan perang pun akan diberi kemenangan kalau ada kesabaran, sabar lagi. Jadi sabar itu luar biasa. Jadi harus kita bawa kemana-mana di semua hal tadi ya, sabar. Udah sabar, nggak ada lagi ya. Makanya dengan ibadah saum pun kita dilatih untuk sabar ya, sabar. Ada lagi Pak? Pas ada perintah perang itu ada berapa sahabat dari Rasulullah yang mundur gitu kan, pas ketika ada kita sahabat nih, adakah yang mundur gitu? Ya, kalau perang perang Badar nggak ada yang mundur ya,
nggak ada yang mundur karena dan itu juga nggak banyak personelnya walaupun muslim sudah banyak karena rencana Nabi kan bukan untuk perang, tapi di perang Uhud memang banyak yang mundur, apalagi perang Hunain itu banyak sekali yang mundur. Ya, di perang Hunain itu banyak sekali yang mundur, termasuk adalah kaum Tulaqo. Itu pada banyak yang pada mundur, termasuk Muawiyah dan ya orang-orang yang masuk Islam di Fathul Mekah itu rata-rata ya seperti itu, banyak yang mundur. Nah, kalau di perang Uhud ya itu mundur ketika dalam perjalanan ke Uhud. Nah, itu karena memang mereka diprovokasi oleh orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada yang mundur. Ada yang mundur itu ya, ada. Cukup ya? Udah bermanfaat apa yang kita kaji. Alhamdulillah sampai hadis yang kedua ya. Semoga Allah beri kita pemahaman dan benar-benar Allah semayamkan dalam dada kita sifat al-hilmi, al-anati, warifki. Amin Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.